Dua orang buta ini, kalau kita berpikir dari segi biologis, ya agak susah untuk percaya diri karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tapi rasa percaya diri mereka begitu tinggi ketika mendengar yang lewat itu Tuhan. Maka mereka berani untuk mendekat, dan menariknya, yang mereka minta begitu sudah dekat dengan Tuhan, itu kata-kata ini, kasihanilah kami. Mengapa tidak langsung meminta, Tuhan bukalah mata kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada dua kunci kesuksesan dalam hidup di balik banyak hal lain yang bisa kita lakukan seturut cerita bacaan suci pada hari ini, yaitu percaya diri dan percaya pada Tuhan. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dua orang buta ini, kalau kita berpikir dari segi biologis, ya agak susah untuk percaya diri karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tapi rasa percaya diri mereka begitu tinggi ketika mendengar yang lewat itu Tuhan. Maka mereka berani untuk mendekat, dan menariknya, yang mereka minta begitu sudah dekat dengan Tuhan, itu kata-kata ini, kasihanilah kami. Mengapa tidak langsung meminta, Tuhan bukalah mata kami. Kemudian Yesus merespon dengan mengatakan, percayakah kamu kalau aku bisa melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Nah Bapak Ibu, iman itu percaya, tapi iman hanya bisa menyelamatkan kalau kita percaya diri dan percayakan diri kita pada Tuhan. Tadi dalam rekoleksi saya menyinggung, yang paling penting dari keberadaan diri kita adalah kesadaran diri orang berdosa. Dan itulah perasaan utama yang perlu dibangun di dalam diri umat Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Karena ketak bernodaan Maria terkait dengan penebusan Yesus untuk orang berdosa. Maka merasa diri berdosa adalah hal pokok dan utama untuk membangkitkan kerinduan kita datang ke gereja. Kita datang karena rindu mendapat pengampunan dari Tuhan oleh karena kita berdosa. Nah setelah mendapat belas kasihan, baru kita dapat rahmat. Seperti dua orang buta tadi, setelah mereka minta belas kasihan, baru mereka dapat kesembuhan. Bapak Ibu, kenapa kemudian dalam misa kita selalu mulai dengan tobat? Karena penghapusan itu dulu yang lebih penting sebelum kita menimba kekuatan dari Allah melalui sabda Allah dan Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus. Kalau kita coba memaknai kebutaan yang dimaksudkan oleh kitab suci, karena dalam bacaan pertama Nabi Yesaya juga berbicara tentang orang buta yang bisa melihat, dalam Injil bicara tentang dua orang buta yang bisa melihat oleh karena Yesus. Nah, untuk kita yang tidak buta secara fisik, apakah kebutaan yang ada di dalam diri kita? Bapak Ibu, kalau mau jujur, kita punya banyak kebutaan hati dan pikiran. Pikiran mentok, hati kita galau. Ketika pikiran kita mentok dan hati kita galau, otomatis kita tidak bisa melihat persoalan dengan jernih.
kita tidak bisa melihat kehidupan kita dengan jernih, maka kita perlu cuci mata hati dan mata otak. Siapa yang bisa mencuci? Itulah gunanya sabda Allah. Macam referen Mazmur tadi bilang, Tuhan adalah terang dan keselamatan. Sabda Allah itu cahaya yang menerangi kembali hati dan pikiran kita untuk bisa melihat dengan jernih. Itulah tujuan utama kita ikut misa. Pertama, mendapat pengampunan dosa. Kedua, supaya kita dijernihkan kembali mata hati dan pikiran kita untuk melihat Tuhan dengan jernih, untuk melihat diri dengan jernih, untuk melihat persoalan dengan jernih. Bapak Ibu, kalau kita kalang kabut, kalau kita galau, kalau kita gabut, kita tidak bisa melihat persoalan dengan baik. Maka kita ambil jalan doa, dan dengan doa kita mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kita untuk bisa menghadapi persoalan apapun. Dan itu paling ampuh. Seperti yang tadi saya singgung di rekoleksi, ketika kita membiarkan roh Tuhan masuk di dalam diri kita, lewat sabdanya, lewat tubuhnya, nanti Tuhan yang akan cuci diri kita, membersihkan diri kita, lalu berkarya dari dalam diri kita melalui sebuah pengamatan yang disebut discernment, yaitu kejernihan roh untuk mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan jernih oleh hati dan pikiran. Ada banyak kenyataan hidup, ada banyak persoalan hidup, ada banyak gejolak hidup yang memang tidak dapat kita lihat dengan jernih, dengan hati dan pikiran kita. Maka kita butuh Tuhan, butuh sabda Allah, butuh komuni Tuhan untuk merebut kembali hati dan pikiran kita, untuk menerangi kembali hati dan pikiran kita, supaya dalam roh Tuhan kita mampu melihat apa yang terbaik bagi hidup kita, kita mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan kalau Tuhan sudah menerangi hati dan pikiran kita, pasti kita akan percaya diri dan percayakan diri kita kepada Tuhan seperti dua orang buta tadi. Semoga Tuhan memberkati kita.